seandainya belum bisa beribadah karena murni mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka beribadahlah untuk satu yang ada hubungannya dengan iman. Contohnya apa? Beribadah karena ingin masuk surga. Sudah baik gitu. Saya belum bisa fokus mencari ridha Allah, tapi saya kalau mengharap surga, ingat surga, ibadah saya semakin istiqomah. Ya wis bayangno surga. Karena banyak orang yang tidak peduli dengan surga. Saya kalau mengingat neraka, ibadah saya semakin istiqomah. Ya wis ibadah eling neraka. Karena neraka itu juga ciptaannya Allah, dan itu salah satu dari bentuk iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang tidak percaya dengan neraka, percaya dengan neraka, kepingin ke surga, itu bentuk dari iman. Jadi jangan, waduh saya itu ibadah gak kepingin surga, gak kepingin, ya itu golongannya wali songo. Kalau wali murid ini, pilihlah sesuatu yang memang membuat motivasi kita ke sana, karena kita belum sampai untuk membayangkan mencari ridha Allah. Apa kon kok sholatmu gedu temen? Ya, aku pengen oleh bidadari. Bagus, tidak apa-apa. Kenapa kamu baca surat Waqiah? Saya mau kaya. Boleh, karena itu dari Nabi Muhammad SAW. Kenapa kamu sholat duha? Ya biar lancar rezeki saya. Boleh. Oh, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Aduh, sudah ojo goro. Karena jero hati itu Allah yang tahu. Kenapa istiqomah sholat duha? Saya kepingin kaya. Bagus. Berarti melakoni apa yang dari Nabi Muhammad SAW. Dijamin kekayaan, rezeki lancar bagi orang yang istiqomah duha. Dijamin kekayaan dan kelancaran barokah rezeki bagi orang yang istiqomah membaca surat Waqiah. Jenengan baca surat Waqiah karena kepingin lancar rezeki, bagus. Berarti jenengan percaya sama Nabi Muhammad SAW. Karena ada muslim yang wis yang penting kerja, gak bocor-bocoran, ada banyak yang seperti itu. Jadi kenapa kok diberi seperti itu? Kenapa di dalam Al-Quran banyak ancaman supaya manusia takut? Kenapa di dalam surga banyak kisah indah tentang surga supaya manusia ini kepingin? Lah kalau cuma diceritani ridho Allah tok, manusia ini lemah, gak akan sampai ke sana. Kecuali mereka yang sudah benar-benar dipilih oleh Allah, para nabi, para syuhada, para solihin, para waliullah. Kalau para waliullah, mereka tidak tertarik dengan surga, itu tidak tertarik. Mereka tidak tertarik dengan surga. Para sahabat itu mereka tidak tertarik dengan surga. Sahabat Thauban itu mengatakan waktu wajahnya menguning, ditanya sahabat yang lain, sampean ini loro, sakit sampean? Oh enggak, saya enggak sakit. Kenapa? Enggak apa-apa. Galau dia. Kemudian dilaporkan ke Rasul. Rasul tanya, kenapa kamu ini? Saya ini takut ya Rasul. Saya takut nanti yaumil qiyamah kalau orang-orang itu engkau kan memiliki keistimewaan di sisi Allah. Ya saya di dunia bisa memandangmu setiap hari, satu hari saja saya tidak memandangmu, saya rasanya sudah sakit semua. Lah saya pikirlah kalau saya nanti masuk surga, kalau antum masuk surga, terus kita di mana? Antum Rasul kekasih Allah, pasti tempatnya yang terbaik. Lah saya ini nanti tempat saya di mana? Lah nanti saya pisah sama jenengan ya Rasulullah. Saya susah ya Rasulullah. Bayangno, dia tidak mengatakan wis pokoknya mlebu surga. Gak ketemu Nabi ya wis gak apa-apa lah, yang penting mlebu surga daripada neraka. Tidak. Itu mereka begitu. Saya tidak tertarik dengan surganya. Yang penting sama engkau ya Rasulullah SAW. Itu para sahabat. Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, sepupu Nabi Muhammad SAW. Ketika dibunuh Rasulullah SAW ada di Madinah, ini perang. Sayyidina Ja'far meninggal di Syam, Rasulullah ada di Madinah, dan Rasulullah menceritakan langsung kejadian peperangan di sana seperti keadaan live, tayangan live. Tapi Rasulullah lewat kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah mengatakan, ini perangnya di hampir 2000 kilo dari Madinah. Rasulullah mengatakan, sekarang fulan meninggal. Sing hadirin sahabat yang lain seperti nonton bareng. Sekarang fulan meninggal. Ini di kono perang ini. Sekarang fulan meninggal. Terus Rasulullah mengatakan, sekarang yang memegang bendera adalah Ja'far bin Abi Thalib. Tidak lama lagi Rasulullah mengatakan Ja'far bin Abi Thalib sudah meninggal dunia. Kemudian sebentar lagi Rasulullah seperti kedatangan seseorang yang tidak dilihat oleh sahabat yang lain. Kemudian Rasulullah mengatakan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Rasulullah tersenyum.
Sebentar lagi Rasulullah tanya ke para sahabat, tahukah kalian siapa yang datang tadi? Tidak. Tadi itu Ja'far bin Abi Thalib sudah dibawa oleh malaikat untuk diajak ke surga. Karena mati syahid langsung ke surga. Tapi dia tidak mau langsung ke surga, pamit dulu ke saya, ke Madinah dulu. Dengan sayapnya, rohnya itu pergi ke Nabi Muhammad SAW. Pamit dulu nang Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum Rasulullah, kula pamit teng surga nggih. Karena dia tidak langsung ketertarik sama surganya, dia lebih tertarik delok Nabi Muhammad SAW. Nah itu para sahabat. Kalau kita ya langsung budal, Pak. Langsung budal. Kalau potongan kita ini langsung wes lupa sudah. Nah kalau mereka, fokus mereka Allah dan Rasulnya. Fokus mereka Allah dan Rasulnya. Dan beberapa para aulia berdoa, ya Allah, saya tidak minta surgamu. Doa mereka. Ini para waliullah. Saya tidak minta surgamu. Saya tidak takut nerakamu. Tapi ingin ridhomu ya Allah. Itu para waliullah. Mereka tahu ridho Allah itu bagaimana. Nah kalau kita ini yang masih wali murid, wali santri, wali kelas, kalau belum bisa melihat ridho Allah sebagai tujuan utama, maka carilah tujuan utama lain yang masih termasuk iman kepada Allah. Saya kepingin masuk surga. Ya bagus sudah. Karena surga itu sesuatu yang belum ada, belum kelihatan sekarang. Surganya sudah ada, tapi gak ketok. Apa yang menjadikan kita kepingin ke surga? Iman di dalam hak apa-apa. Kenapa kamu kok nggodu temen sholatmu kon? Aku dinang neraka, saya takut dari neraka. Bagus, gak apa-apa.